Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita akan membahas tentang cara membersihkan sengkolo atau ruatan sengkolo. Jadi sengkolo sendiri bisa diartikan sebagai energi-energi yang bersifat negatif, bisa berwujud cuma seperti butiran energi, bisa berwujud cahaya yang berwarna gelap, dan bisa juga berwujud jin. Dan beberapa jenis sengkolo sendiri ada juga yang murni dari alam atau kotoran yang kita timbulkan dari kepribadian kita sendiri, dan yang ketiga itu dari kiriman orang-orang yang tidak suka dengan kita atau dendam dengan kita. Dan kali ini saya akan memberitahu cara mudah dan simpel untuk menghilangkan sengkolo tersebut. Jadi terus simak videonya sampai akhir, dan nanti juga ada giveaway. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Kita bunyikan tombol loncengnya ya. Jadi sengkolo sendiri sebenarnya tidak hanya bisa bersarang atau menyerang pada diri kita, tapi juga bisa pada tempat usaha kita ataupun rumah kita. Jadi kalian harus bisa mengenali ciri-cirinya dulu. Seperti kalau sengkolo yang ada di badan, itu setiap kali kita melakukan aktivitas pasti banyak kesialan yang dialami. Lalu juga untuk rezeki sulit dan sering emosi juga. Dan yang untuk sengkolo yang ada di rumah, biasanya efeknya kalau kita berada di rumah, pikiran selalu panas. Jadi bukan udaranya, tapi pikiran kita yang panas, sering emosian, terus banyak kejadian-kejadian yang nggak masuk nalar juga. Itu yang sengkolo murni dari, mungkin bisa dibilang dari diri kita sendiri atau dari alam. Kalau yang dari kiriman orang-orang yang benci dengan kita atau dendam dengan kita, biasanya kalau masuk rumah ditandai dengan kayak ada belatung di rumah, terus malam hari ada tokek, dan kalau dihitung bunyinya itu pasti ganjil, dan makanan cepat basi. Itu beberapa contoh dari ciri-ciri rumah yang terkena sengkolo atau kiriman dari orang yang benci dengan kita. Dan biasanya untuk tempat usaha juga sering kayak gitu. Jadi seperti halnya sebenarnya kita selalu buka, tapi kadang ada orang yang bilang, "Mas, kok sering tutup?" Padahal kita buka terus. Nah, itu juga masuk dari bagian sengkolo yang dikirim dari orang yang nggak suka dengan kita, atau bisa dibilang juga guna-guna. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, caranya cukup mudah. Jadi dengan budget yang minim juga, dan bahan tidak terlalu sulit ditemukan, ada di sekitaran kita. Yang pertama, kita siapkan garam kasar atau disebut juga menyan putih.
Jadi garam yang masih kayak gini, bukan garam yang halus. Dan yang kedua pakai air leri. Jadi air leri itu juga bisa dibilang air bususan beras yang pertama, yang masih sangat kental dan prosesnya juga cukup mudah. Yang pertama, untuk pembersihan diri. Untuk pembersihan diri kita cukup pakai garam kasar ini. Jadi garam kasar ini nanti dibuat mandi. Ambil secukupnya, paling nggak 1 genggam. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Habis itu kita niatkan saja untuk membersihkan energi negatif yang ada di badan kita. Atau kalau cara bacaan Jawa bisa juga kita bilang Bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun ngedusi sedulur papat limang pancar nyawa piturupo, dan kelanjutannya masih panjang. Jadi yang simpel-simpel aja, yang penting niatnya. Habis itu kita campur air paling setengah ember juga nggak masalah. Kalau udah campur jadi satu, itu nanti pemakaiannya cuma kita diguyur cuma 7 kali. Jadi itu nanti cuma ambil 7 gayung, dihitung 7 kali. Jadi diguyurnya dari kepala, dari pusat pancar manusia, diembun-embun sini. Setelah 7 kali udah, itu kita cukup diam, nggak usah dihandui, jadi biar kering sendiri. Itu biasanya dilakukan 3 kali berturut-turut atau 7 kali berturut-turut kalau ingin menghilangkan energi negatif yang ada di badan. Jadi untuk nominal penggunaannya tergantung dari tingkat yang seberapa besar energi negatif yang ada di badan kita. Kalau cuma sedikit, cukup 1 kali aja nggak masalah. Tapi kalau benar-benar itu sengkolonya atau energi negatifnya udah bikin efek yang terlalu buruk untuk kita, biasanya kan itu sengkolo yang berat. Jadi harus 7 hari berturut-turut atau 3 hari berturut-turut nggak masalah. Kalau pokoknya sampai Anda benar-benar merasakan badan udah ringan dan kejadian-kejadian atau kesialan yang selama ini Anda rasakan udah berkurang. Dan yang kedua, untuk membersihkan rumah ataupun tempat usaha. Jadi caranya simple, langsung saja kita praktekkan. Jadi kita pakai garam kasar. Di sini kita niatkan dulu untuk pembersihan. Jadi secara orang Jawa kalau bilang garam kasar itu bisa disebut juga dengan menyan putih. Jadi simpel aja, tergantung keyakinan Anda masing-masing. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun tak sebut jenengmu menyan putih, singkirno kabeh sengkala sing ana ning panggonan iki. Itu bacaan simpelnya ya. Jadi setelah itu kita tebar dari kiri ke kanan, ditebar di depan rumah. Alasannya kenapa kok dari kiri ke kanan? Kata orang-orang Jawa dahulu, kalau kita menebar atau membuang sengkolo
dengan cara ditebar dari kiri ke kanan, itu kita akan dapat ketengan atau dapat kebaikannya. Dan proses selanjutnya, setiap pojok-pojok ruangan, jadi 4 pancer di ruangan kita kasih garam, cuma pojok-pojok sampai 4 pancer, jadi pojok-pojok rumah semua ya. Itu penggunaan garamnya. Kalau untuk jendela atau pintu bisa dipel pakai air leri, bisa juga ditambah dengan jeruk nipis atau cuka apel. Itu bisa diaplikasikan juga untuk rumah yang angker atau bisa dibilang rumah panas, jadi rumah yang banyak hantunya. Dan untuk pembersihan dari tempat usaha itu biasanya mayoritas keluhannya karena diguna-guna orang. Jadi kiriman sengkolo dari orang yang nggak suka dengan usaha kita. Jadi ya kayak tadi, orang lihat barangnya, kalau kita punya warung kita seperti selalu tutup, padahal kita buka warung terus. Nah, contohnya seperti itu. Kadang makanan kita cepat basi atau bahkan nggak ada satupun pelanggan yang mampir ke toko atau tempat usaha kita. Dan untuk pembersihannya juga bisa diterapkan seperti tadi, jadi depan kasih garam kasar sama pojok-pojok 4 pancer dari ruangan tersebut. Dan untuk tambahannya, pas sebelum kita buka usaha, jadi di depan tempat kita usaha itu kita sapu dulu pakai sapu lidi. Sebenarnya paling bagus sapu lidi yang umurnya udah tua, jadi yang udah tinggal pendek. Tapi kalau nggak ada, nggak masalah pakai sapu lidi baru. Itu tiap mau buka disapu, habis itu kita kasih air leri. Jadi di depan toko ataupun warung kita seberi air leri. Lakukan itu selama 7 hari berturut-turut. Tapi kalau cuma untuk pemagaran atau pagar goib, bisa dilakukan 7 hari sekali ataupun 40 hari sekali, tergantung keyakinan Anda sendiri. Dan bisa juga ditambah dengan telur angsa, tapi mungkin biayanya terlalu banyak. Tapi sebenarnya itu bagus juga. Jadi telur angsa kita pecah di depan pintu rumah ataupun depan pintu tempat usaha kita, dengan niatan membuang semua energi-energi negatif yang ada di tempat situ, yang alami maupun dari kiriman orang. Dan mungkin itu juga bisa diaplikasikan seperti Anda yang punya usaha kontrakan, kos-kosan ataupun hotel. Itu bisa ditambah tadi cuka apel dan air jeruk nipis. Jadi untuk bersih kayak jendela, properti yang ada di tembok itu bisa pakai itu, bisa juga untuk ngepel lantai. Itu jadi bisa juga untuk tempat angker, bisa juga untuk membersihkan dari kiriman guna-guna orang yang dendam atau tidak suka dengan kita.
Jadi kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan untuk pertanyaan giveaway kali ini, sebutkan nama-nama 7 mata air yang berada di Sendang Pancuran. Itu pertanyaan yang pertama. Dan untuk yang tadi saya tambahkan juga, kita juga bisa mengaplikasikan beberapa tanaman bertuah untuk menetralisir energi negatif ataupun sengkolo yang ada di rumah ataupun tempat usaha kita. Salah satunya dengan bambu kuning, tapi diusahakan bambu kuning yang Jawa, jangan bambu kuning yang hias. Ataupun juga bisa pakai tanaman tebu wulung atau tebu hitam, jadi ditaruh di depan rumah atau tempat usaha kita. Dan masuk ke pertanyaan yang kedua, sebutkan siapa nama juru kunci di Sendang Pancuran. Itu tadi pertanyaan untuk giveaway kali ini. Jadi 2 pertanyaan, dan jawabannya bisa dicari di video-video dari Punggawa sebelumnya. Mungkin cukup sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat, dan jika ada yang belum paham atau perlu ditanyakan bisa langsung ditulis di kolom komentar. Dan jika ada salah, saya minta maaf sebesar-besarnya. Jadi kita masih di sini tahap sama-sama belajar, bukan saya untuk menggurui, tapi untuk sama-sama tukar kaweruk atau tukar pengetahuan. Cukup sekian dulu. Rahayu, rahayu.